Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Halo ibu-ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat semua? Baik Pak. Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Ibu Siti Baria dari mana, Bu? Sumatera Selatan, Kayu Agung, Ogan Sumatera. Komering Ilir. Oh, jauh Bu ya. Ibu Yunani Sama saya juga dari Oki, Sumatera Selatan. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Wih, luar biasa Bu. Jauh. Ibu Arbaya Bu? Saya dari Kota Baru, Pak, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, iya. Kita Iya. sendiri juga dari Kota Baru, juga berasal dari Iya, Kalimantan Selatan. Pak. Dan Ibu SMA Gunung Timang, sama Ibu siapa Bu? Ya, Bu Raisna saya Pak. Ibu Raisna, mohon maaf Bu, Ibu Saya Raisna. Sehat Bu? Saya dari Kalteng, sehat. Dari Kalteng, Barito Utara. Nggih. Bu, Ya. sebelum kita masuk pada materi, kita berdoa terlebih dahulu Bu ya. Mari kita berdoa bersama-sama menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bu, mungkin materi diskusi kita pada hari ini tentang asesmen Bu. Asesmen. Jadi asesmen ini perlu kita kuasai, perlu kita ketahui untuk kelangsungan materi tentang agar kita bisa lebih menguasai dengan keadaan sifat psikologis anak didik kita. Mungkin Ibu ada yang tahu apa itu asesmen itu Bu? Misalnya asesmen pembelajaran kita. Ada yang tahu Bu? Saya Pak, Iya silahkan. terima kasih sebelumnya. Menurut saya, asesmen itu adalah penilaian terhadap peserta didik, gambaran awal kita terhadap peserta didik yang akan kita didik sehingga dapat menghasilkan pengetahuan karakteristik peserta didik itu kita ketahui untuk mencapai tujuan pembelajaran kita, Pak. Tinggi, alhamdulillah. Luar biasa Ibu Siti Baria. Jadi Saya Pak. Mungkin Ibu ada yang mau menambahkan, silakan Bu. Saya Pak. Oke. Asesmen adalah pengukuran yang kita lakukan bagi peserta didik untuk mengetahui kemampuan dari peserta didik, karakter peserta didik. Bisa kita lakukan asesmen itu dalam proses pembelajaran, di awal pembelajaran ataupun di akhir pembelajaran atau di akhir satu tema. Iya. Jadi kita ada asesmen dari kognitif atau di akhir, di awal pembelajaran. Nah itu asesmen tadi. Mungkin kita ada sedikit tentang berkaitan dengan tujuan asesmen itu sendiri. Mungkin tadi agar kita mengetahui bagaimana keadaan siswa kita, dan siswa kita baik di awal pembelajaran ataupun di akhir pembelajaran, agar tujuan pembelajaran kita lebih kena. Apakah ada Ibu yang tahu, ada yang tahu tentang tujuan pembelajaran asesmen kita? Tujuan asesmen ada Bu? Tujuan asesmen ya mungkin itu sudah disampaikan tadi Bu ya, untuk mengetahui dari keadaan siswa tadi Bu. Mungkin kita langsung pada materi selanjutnya Bu. Kita kepada prinsip langsung Bu, prinsip asesmen yang akan kita presentasikan. Mungkin di sini agar kita lebih menguasai lagi apa prinsip-prinsip dasar daripada asesmen itu sendiri. Ini Bu, ada 5 prinsip asesmen Bu. Mungkin Ibu ada pendapat Bu
ada pendapat tentang prinsip asesmen? Untuk apa asesmen tadi, Bu? Jadi kita pada prinsipnya agar mengetahui tadi keadaan anak didik kita baik di awal maupun di akhir, mungkin ada prinsip-prinsip itu sendiri, Bu. Mungkin ada yang mau mengomentari apa prinsip asesmen itu? Silakan, Bu. Ibu Baria. Coba Pak, saya coba ya Pak ya. Oke. Jadi menurut saya prinsip asesmen itu kita rancang, kita buat sehingga untuk mencapai tujuan pembelajaran kita, Pak. Oke. Ya benar, Bu. Jadi pada prinsipnya kita untuk mencapai tadi itu diantaranya harus merancang pembelajaran. Ya. Mungkin ada tambahan, Bu? Ada tambahan? Jadi kita mungkin diantaranya adalah rancangan untuk membuat suatu asesmen tadi agar ada perencanaan yang matang sehingga kita sudah apa-apa yang ingin kita ketahui sudah kita siapkan sehingga bisa untuk mengetahui keadaan anak didik kita. Mungkin ada tambahan yang lain, Bu? Apa prinsipnya? Lanjutkan, Pak. Ya. Jadi prinsip ini kita mungkin perlu juga kita kembangkan perencanaan pembelajaran sehingga kegiatan asesmen terintegrasi dan berkaitan erat dengan pembelajaran yang tadi, Bu. Mungkin kalau kita pendidikan kita adalah pendidikan agama Islam, pendidikan kita tentu pendekatan terhadap anak didik kita itu sedikit kita kaitkan dengan keagamaan. Jadi apapun yang kita lakukan tentu kita mengetahui keadaan siswa itu agar dia lebih semangat dalam pembelajaran, agar lebih dia fokus sehingga kita dekatkan dengan keagamaan kita. Mungkin, Bu, ada prinsip-prinsip yang lebih signifikan tadi, diantaranya adalah merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Proses pembelajaran. Dari pembelajaran sendiri, mungkin kita mengetahui sampai di mana anak didik kita sudah mengetahui tentang pembelajaran kita. Dan juga fasilitas-fasilitas yang dapat kita gunakan apa saja. Serta kita menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru sendiri atau peserta didik atau juga bagi orang tua kita. Mungkin, Bu, ada tanggapan, Bu, asesmen yang pertama? Dari prinsipnya maksudnya, Pak? Iya. Langsung yang kedua, Bu. Silakan, Bu. Ibu Resna, gimana Ibu Resna? Prinsip yang kedua apa, Bu? Prinsip yang kedua, Ibu Arbaya bisa bacakan, Ibu Arbaya? Yang 5 prinsip ini, Pak. Iya, Yang kedua itu asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Iya, bagus, Bu. Nah, ini asesmen ini perlu dirancang tadi, direncanakan. Nah, jadi agar tidak lepas daripada tujuan, maka kita harus merancang terlebih dahulu. Mungkin ada tanggapan dari Ibu, Bu? Ya, di samping kita merancang untuk mencapai tujuan, Pak, kita tentukan sesuai dengan tujuan yang akan kita capai. Kita tentukan dulu asesmen apa yang akan kita lakukan. Asesmen formatif misalkan. Untuk asesmen formatif itu kalau saya menanggapinya sama dengan seperti pretest juga masuk asesmen ini ya, formatif ya. Untuk mengetahui apakah siswa sudah memahami materi yang sudah kita sampaikan, kemudian apakah siswa sudah memahami materi yang akan kita sampaikan. Jadi yang sebelum, yang sesudah dan yang akan kita sampaikan, sehingga kita mengetahui
anak ini di mana kelemahan-kelemahannya. Jadi sebagai pengukur bagi kita, sudah diterimakah oleh anak materi yang sudah saya sampaikan tempo hari, dan sejauh mana anak sudah memahami materi yang akan kita sampaikan nanti, membuat kita lebih mudah menyampaikan materi pelajaran. Kemudian karena tujuan asesmen itu untuk mengetahui, maka kita juga menentukan dalam formatnya itu seperti apa sih, maunya tanya jawab, maunya diskusi. Dalam asesmen itu kan asesmennya tidak baku harus dalam bentuk kognitif yang bentuk soal melulu, tapi bisa melalui tanya jawab ataupun diskusi, baik diskusi kelompok anak sesama dengan mereka, atau misalkan kita lakukan tanya jawab kita dengan anak. Jadi apa ya, ada timbal balik lah, dua arah maksudnya. Iya. Nah, luar biasa, Bu. Ya, itu mungkin daripada asesmen, bentuk-bentuk asesmen yang sudah dapat kita laksanakan. Yang ketiga, Bu, yang ketiga mungkin Ibu siapa yang mau membacakan? Ya juga boleh Pak membacakannya. Iya, silahkan Bu. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua, mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Nah, ini luar biasa ini. Jadi asesmen kita dirancang secara adil. Mungkin di antara anak didik kita itu berbagai macam karakter, sehingga karakter-karakter tadi daya tangkap dalam pembelajaran itu masing-masing juga berbeda. Nah, jadi bagaimana agar kita dapat memperlakukan dengan seadil-adilnya dan valid, artinya tepat sasaran, dapat dipercaya. Mungkin apa yang kita ingin dapatkan tadi itu memang benar-benar harus meyakinkan, sehingga apapun yang kita berikan kepada siswa kita dapat benar-benar dikuasai, dapat kita ketahui apa daripada pengetahuan anak didik kita, dan juga informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua. Mungkin di samping diri kita juga anak didik kita, dan juga perlu juga informasi itu kepada orang tua kita agar kemajuan pembelajaran daripada anak didik kita itu benar-benar tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran itu. Mungkin Ibu ada tanggapan, Bu? Asesmen yang ketiga? Ya, saya Pak ya. Nggih. Ini kira-kira Pak ya jawabnya. Silakan, Bu. Untuk guru tadi sebagai umpan balik Pak ya. Ya. Untuk ya supaya kita bisa menentukan mungkin pendekatan atau metode yang lebih sesuai dengan pemberian materi kita di lapangan atau di kelas. Kemudian laporan untuk orang tua supaya kita bisa beritahu kepada orang tua, oh begini loh anak ibu kalau di sekolah, ini loh hasil belajarnya. Jadi supaya kita bisa minta bantuan kalau anaknya misalkan nilainya itu rendah, kita bisa minta bantuan orang tuanya, mungkin bisa membimbing anaknya belajar di rumah, atau minimal mengingatkan supaya anaknya tidak banyak bermain game, lebih banyak dia belajar daripada main game. Nah, itu. Kalau kita bisa mengukur, waktu saya menyampaikan materi ini pada tempo hari atau minggu kemarin, mungkin ada kesalahan-kesalahan ketika kita melakukan dalam proses pembelajaran, sehingga anak susah untuk menyerap apa yang kita sampaikan. Begitu kita melakukan asesmen, anak tidak bisa atau tidak mengerti apa-apa dari apa yang kita jelaskan. Kalau seperti saya Pak, kalau menyampaikan materi pelajaran terlalu cepat, sehingga anaknya, ibu bingung saya, ibu cepat betul katanya. Seperti ada di depan mahasiswa, tolong Bu diulangin lagi. Jadi kita bisa diperlambat atau dipelankan caranya kita menyampaikan materi pelajaran. Kemudian anak diberikan kesempatan untuk bertanya, tidak hanya kita melulu jadi seperti apa ya, teacher center makanya. Iya. Karena kadang yang ada dalam pikiran kita, materi kita harus selesai ya, kita ujiannya tingkat kabupaten loh ini soalnya, kalau kita tidak selesai, sekolah lain selesai semua. Berarti anak kita tidak bisa menjelaskan. Anak kita sekarang kan Pak, lebih banyak menerima saja dari guru daripada dia mencari sendiri. Sebagian besar itu ya, hanya sebagian kecil anak itu dia mandiri, benar-benar mandiri, gurunya belum
menguasai betul, justru dia sudah lebih duluan. Iya. Mungkin ini itu tambahan dari saya. Iya, ya. Bagus Bu. Luar biasa, ini pengalaman, benar-benar pengalaman sehingga kita dapat untuk mengetahui keadaan siswa kita dan juga dapat kita memberitahu kepada orang tua kita. Yang keempat, orang tua siswa Pak, bukan orang tua kita. Orang tua siswa, ya nggih. Orang tua siswa, nggih. Sambil hayal Bu. Yang keempat itu asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Nah, ini asesmen yang berbentuk tugas, ada instrumen, dan juga mungkin ada teknik-teknik tersendiri sehingga kita dapat mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin ada yang mau menanggapi? Ibu Arbaya, ada pendapat Bu? Ini untuk asesmen ini mungkin tugas yang diberikan kepada anak didik, kemudian instrumen ataupun yang sudah kita siapkan dari pelajaran yang sudah kita berikan, apa tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Jadi sudah kita siapkan bentuk tugas atau berupa instrumen untuk anak didik. Iya. Nah, luar biasa. Jadi bentuk-bentuk tugas tersebut memang kita harus sesuaikan tadi dengan keadaan siswa sehingga tercapai tujuan pembelajaran kita. Yang kelima, laporan kemajuan pembelajaran dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Nah, ini seperti apa? Mungkin ada pendapat Ibu Baria, Bu? Silakan Bu, Ibu Baria, Bu. Bu, suaranya Bu. Maaf Bu, suaranya. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Jadi dari prinsip-prinsip yang pertama, kedua, dan tiga, dan keempat tadi, yang terakhir adalah laporan kemajuan belajar siswa yang bersifat sederhana dan informatif. Artinya laporan yang kita berikan tentang siswa kita, pencapaian apa yang sudah didapatkan, sifatnya sederhana, mudah dimengerti. Informasi yang kita berikan itu mudah dimengerti oleh orang tua, terutama orang tua siswa, tentang keadaan anaknya dalam mengikuti pembelajaran di sekolah, Pak. Dan kedua, informatif, artinya nilai yang kita berikan, hasil pembelajaran kita itu nilainya sama. Kalau dalam pelajaran PAI nilainya itu 100, di dalam pelajaran yang lain nilainya 100, itu sama tingkatan, levelnya itu sama, 100-nya itu dapatnya bagaimana. Dari situ juga sama, tidak dibeda-bedakan artinya, Pak. Mungkin itu saja dari saya, mungkin ada yang lain mau nambahi, silahkan. Demikian Bu mungkin diskusi kita. Jadi pada dasarnya kita harus ada kemajuan di dalam pembelajaran. Dengan adanya prinsip asesmen ini, maka kita sedikit mengetahui baik asesmen formatif ataupun non formatif dan juga yang lainnya, sehingga baik anak didik kita ataupun diri kita sama-sama untuk menguasai dan memberikan informasi kepada siapa yang membutuhkan, kepada diri kita sesama pendidik, kepada siswa kita, dan juga mungkin disesuaikan dengan keadaan anak didik kita. Ada 5 prinsip ini, mungkin ada yang mau menyimpulkan Bu? Ada lagi mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan lagi? Satu-satu kali Pak yang bikin kesimpulan kita, walaupun kesimpulan sederhana. Nggih. Saya Pak ya? Nggih, bisa Bu. Ya. Kita simpulkan. Dari materi asesmen ini, kita akhirnya mengetahui ada banyak asesmen yang bisa kita lakukan untuk mengetahui hasil pembelajaran anak dan umpan balik
bisa digunakan umpan balik bagi guru. Kemudian asesmen itu sebaiknya kita lakukan, bisa kita lakukan setiap hari, setiap selesai satu tema, bahkan mungkin itu akan lebih baik, sehingga kita bisa memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran dan kita bisa memberikan informasi kepada anak di sini kelemahan-kelemahan yang ada pada diri mereka. Ya, sebagai pengukur juga bagi kita. Karena sesungguhnya Pak, asesmen itu walaupun kita sudah lakukan di lapangan, masih kita tetap menuju dari hasil pembelajaran akhir kan, tujuan pendidikan nasional. Enggih. Ya. Iya. Luar biasa, Bu. Nah, ini mungkin Ibu Raisna sudah bisa gabung tadi, mungkin karena sinyal kita kurang mendukung, Mbak. Ini Ibu Raisna bisa gabung lagi. Ibu Raisna gimana, Ibu Raisna? Ibu Raisna? Halo, Ibu Ya, Raisna. Pak. Alhamdulillah. Enggih. Ibu Raisna Tadi sudah dengar ke Pak. Enggih, sudah bisa gabung lagi. Bu, mungkin diskusi kita hari ini sudah bisa kita anggap selesai dulu, Bu. Jadi Ibu mungkin bisa aja nanti melihat daripada recorder kita nanti bagaimana jalannya diskusi kita, Bu. Iya, Pak. Nggih. Jadi mungkin kita cukupkan dulu, Ibu-ibu. Dan kesimpulan sudah kita sampaikan, sebelum kita menutup acara ini, mari kita berdoa kembali, berdoa menurut agama kita masing-masing, berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan, Bu, dengan adanya pembahasan ini, diskusi kita ini, kita dapat sedikit menguasai prinsip-prinsip asesmen ataupun tujuan-tujuan asesmen, sehingga tujuan pembelajaran kita tercapai dengan baik dan tepat. Kita coba dulu. Oke, amin, Pak, amin. Kita akhiri dengan membacakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.